Hai semuanya, perkenalkan nama saya Samuel. Saya dari program studi D3 Manajemen Pemasaran kelas 4203. Video ini menjelaskan tentang seorang marketer official yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki target untuk menjual program BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan fashion swasta. Check it out! Selamat siang Bapak, dengan saya Samuel. Saya sebagai marketing officer dari BPJS Ketenagakerjaan. Apa benar ini dari Bapak Justin yang memiliki perusahaan fashion swasta? Selamat siang juga Pak. Iya benar, saya Justin. Saya memiliki perusahaan fashion swasta Pak. Jadi gini Pak, sebelumnya Bapak sudah pernah buat program BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan Bapak? Belum Pak, saya belum buat. Belum ya Pak. Jadi saya saranin Bapak untuk buat program BPJS Ketenagakerjaan Pak untuk karyawan Bapak. Kalau misalnya saya buat program BPJS Ketenagakerjaan, saya dapat apa nih Pak? Terus kalau misalnya saya sudah daftar, saya dapat program apa aja Pak di BPJS Ketenagakerjaan ini? Nah Pak, kalau misalnya Bapak membuat program BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan dan karyawan Bapak akan dapat perlindungan dari Badan Hukum Publik Negara Pak. Kalau misalnya Bapak sudah join BPJS Ketenagakerjaan, Bapak akan dapat 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang pertama, Bapak dapat JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Yang kedua, Bapak dapat JK, Jaminan Kematian. Yang ketiga, Bapak mendapatkan JHT, Jaminan Hari Tua. Dan yang terakhir, Bapak akan mendapatkan JP, Jaminan Pensiun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pak. Saya jelaskan secara rinci ya Pak. Yang pertama itu ada Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Jaminan ini memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja Pak, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja Pak. Dan bantuan beasiswa untuk 1 orang anak. Beasiswa pendidikan bagi 1 orang anak ini dari peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar 12 juta Pak. Besar iuran dari JKK ini berupa 0,24% sampai 1,74% dari upah yang dilaporkan Pak. Yang kedua adalah jaminan kematian atau JK Pak. Jaminan ini memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Besar jaminan kematian sebesar 0,3% dari apa yang dilaporkan Pak. Yang ketiga itu adalah jaminan hari tua atau JHT Pak, memberikan manfaat berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya yang dibayar sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun. Yang kedua adalah meninggal dunia. Yang ketiga adalah cacat total tetap. Bila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT ini adalah yang pertama itu adalah janda atau duda. Yang kedua itu adalah anak. Yang ketiga itu adalah orang tua atau cucu. Yang keempat adalah saudara kandung. Yang kelima adalah mertua. Yang keenam adalah pihak yang dituju dalam wasiat. Yang terakhir adalah apabila tidak ada ahli waris dalam wasiat, maka JHT ini dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan. Dan jika terjadi JHT kurang bayar dari pelaporan upah yang tidak sesuai, maka tanggung jawab dari perusahaan. Dan besar iuran JHT sebesar 5,7% dari upah 2% pekerja, 3-7% pemberi kerja. Yang terakhir adalah jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun atau mengalami cacat. Dana tersebut akan keluar ketika tenaga kerja telah memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat tetap, atau pindah secara permanen ke luar negeri Pak. Dan besar iuran jaminan pensiun dihitung sebesar 3% Pak. Yang
terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja, Pak. Itu tadi adalah 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan serta manfaat-manfaat apa yang harus atau Bapak dapatkan ketika Bapak sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Jadi Bapak gak usah rugi untuk daftar dan join ke BPJS Ketenagakerjaan. Banyak sekali ya Pak manfaat dan program dari BPJS Ketenagakerjaan ini ya Pak. Benar sekali Pak, karena BPJS Ketenagakerjaan ini banyak sekali manfaat dan sangat banyak kali programnya, sehingga kita yang join dan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan ini tidak menyesal di kemudian hari karena kita telah mendaftar diri kita di BPJS Ketenagakerjaan ini. Maaf Pak, saya mau tanya, kira-kira perusahaan Bapak sudah berapa lama ya berdirinya? Sudah lebih dari 5 tahun Pak. Wah, sudah 5 tahun ya Pak perusahaan fashion swasta Bapak berdiri. Dan saya rekomendasi Bapak untuk buat BPJS Ketenagakerjaan. Karena apa Pak? Karena kalau misalnya Bapak buat BPJS Ketenagakerjaan, Bapak gak usah perlu cemas dan gak usah panik lagi ketika karyawan Bapak terjadi apa-apa sedang atau lagi bekerja. Oke Pak, saya akan menyuruh karyawan-karyawan saya untuk membuat BPJS Ketenagakerjaan. Dan kira-kira apa aja ya Pak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat BPJS Ketenagakerjaan ini? Kalau misalnya Bapak mau join ke program BPJS Ketenagakerjaan, Bapak harus memiliki atau memenuhi syarat-syarat ini Pak. Saya bacakan ya Pak. Yang pertama, Bapak harus punya surat asli dan salinan SIUP. Yang kedua, Bapak harus punya surat asli dan salinan NPWP perusahaan. Yang ketiga, Bapak harus punya surat asli dan salinan akta perdagangan perusahaan. Yang keempat, Bapak harus punya salinan KTP masing-masing karyawan. Yang kelima, Bapak harus punya salinan kartu keluarga masing-masing karyawan. Dan yang terakhir, Bapak harus punya pas foto warna karyawan ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar Pak. Oke Pak, saya memastikan karyawan-karyawan saya akan mendaftarkan diri mereka ke BPJS Ketenagakerjaan karena BPJS Ketenagakerjaan ini melindungi diri mereka dari bahaya kecelakaan kerja. Dan terima kasih Pak untuk menyampaikan informasi mengenai betapa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan ini bagi saya dan karyawan-karyawan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak, dan terima kasih atas respon yang sangat baik kepada saya. Dan saya bakalan bantu Bapak untuk membuat BPJS Ketenagakerjaannya agar cepat selesai Pak. Terima kasih Pak.